Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zen Channel. Untuk kali ini saya akan buat sebuah video untuk Anda semuanya. Ini untuk semuanya saja yang terkadang ketika kita mengemudi dalam perjalanan, cuaca panas, terik ya, atau cuaca hujan, kita pasti akan menyalakan AC mobil kita ya. Nggak mungkin kita hujan tanpa AC karena pasti kacanya akan mengembun ya. Kemudian ketika panasnya luar biasa kita juga pasti akan menggunakan AC ya. Beda kalau kita di jalanan pegunungan itu kan beda. Nah teman-teman, ketika kita menyalakan AC itu kan tanpa kita sadari terkadang kita tidak peduli dengan tombol pengaturannya. Hanya nyalakan saja eh, 1, 2, kemudian temperaturnya dinaikkan, tetapi kita tidak memperhatikan hal yang bagi saya sih sebenarnya itu penting juga ya, karena nanti akan berpengaruh ke apa ini? Udara yang akan masuk ke dalam kendaraan kita. Nah, di sini teman-teman ada dua apa ini pengaturan ya, ada dua pengaturan. Jadi yang pertama itu nanti udara yang kita gunakan apakah cukup dengan udara yang sudah ada di apa ini dalam kendaraan atau kita menggunakan udara dari luar semuanya. Jadi dari luar terus. Itu apa namanya harus kita sadari dan harus kita ketahui. Di sini saya akan langsung sambil menunjukkan ke apa ini tombolnya ya atau panelnya ya atau alat yang nanti bisa untuk mengatur udara yang kita gunakan itu apakah udara dalam kendaraan atau udara dari luar. Nah, ini perlu kita perhatikan karena dampaknya seperti apa? Ya kita bisa lihat apa sambil saya jelaskan, sambil saya apa ini tunjukkan tombolnya. Oke? Dan teman-teman yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Berikan like-nya dan masukan buat kita supaya kita dalam membuat video itu semakin bagus, semakin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di Nusantara ini. Jangan lupa subscribe dan like, komen-komen yang bagus untuk kita agar video yang kita gunakan, yang kita buat semakin bagus. Ini di bulan puasa, jangan lupa tetap semangat untuk berpuasa ya. Oke, kita lanjut saja ke tempatnya ya. Nah teman-teman semuanya, kita akan tunjukkan sambil kita jelaskan nanti manfaatnya, kemudian baiknya dan tidaknya seperti apa. Ya ini di kendaraan kami ya, karena beda kendaraan pasti beda tombol, tapi fungsinya itu nanti pada dasarnya sama. Ini teman-teman, ini adalah perangkat pengaturan AC. Kalau ini sudah paham lah, sudah paham kita nyalain mau 2 mau 3 tergantung kebutuhan juga ya. Kemudian ini temperaturnya kita mau setengah, kemudian tergantung cuaca di luar juga. Kalau cuacanya hujan itu kan pastinya kalau terlalu tinggi ya dingin sekali. Tapi kalau seneng dengan cuaca yang dingin sih nggak apa-apa. Nah ini teman-teman, yang saya konsentrasikan adalah di bagian ini. Ini adalah pengaturan AC. Jadi udara yang kita gunakan itu udara dari mana yang kita dalam perjalanannya. Ini yang pertama, ini ada saya shot ini ya, agak besar. Ini tandanya adalah panah mengkelung di dalam kendaraan. Jadi artinya kalau tombol ini ya, ini tombolnya ini yang saya geser-geser ini. Kalau tombol ini, panel ini saya arahkan di sini, berarti udara yang saya gunakan dalam kendaraan ini adalah udara yang dari dalam kendaraan terus. Jadi sirkulasinya muter dari kendaraan itu muter ke mana? Bagian bawah itu kemudian keluar lagi. Jadi udaranya dingin. Dan keuntungannya kalau menggunakan pengaturan yang di sini adalah kalau kita di perkotaan kemudian jalanan macet itu udara yang kita hirup itu tidak berbau dengan asap knalpot dari luar karena kita hanya menggunakan udara yang sudah ada di dalam kendaraan kita ya. Kemudian
Ini tombolnya ya dan manfaatnya. Jadi kalau kita menggunakan udara yang ada di dalam kendaraan, kita tidak akan menghirup udara yang berbau gas knalpot atau lingkungan, barangkali ada tempat sampah dan sebagainya, kita nggak menghirup itu. Tetapi kalau saya geser ke sini, nah ini ya, saya geser tombolnya ke bagian sini. Ini perhatikan, ini gambar kendaraan. Kemudian tanda panahnya adalah dari luar, kemudian masuk ke dalam. Nah, dari luar masuk ke dalam. Itu tanda panahnya ya. Artinya udara yang digunakan kalau tombol di sini mengarah ke sini, udara yang digunakan dalam kendaraan kita ketika AC dinyalakan, udaranya selalu dari luar. Jadi dari luar kendaraan kita. Nah, udara yang kita gunakan itu udara dari luar yang masuk kemudian kita hirup. Jadi masuk ke perangkat AC gitu ya. Nah, efeknya atau kekurangannya adalah kalau kita berkendara di daerah perkotaan yang rame, yang macet ya, yang pokoknya banyak kendaraan, banyak asap knalpot. Karena udara ini kita dari luar, maka kita akan menghirup aroma udara dari luar. Walaupun sudah masuk ke perangkat AC, tapi tetap saja pasti akan ada udara yang berbau. Artinya baunya itu juga bisa masuk ya, walaupun enggak semuanya. Dan ini nanti adalah di filter AC-nya itu tentunya akan lebih kotor karena kan misalnya di daerah berdebu kemudian baunya ya enggak enak, itu masuk ke dalam kabin kendaraan kita. Makanya kalau saya ini ya, seringnya mungkin 80% lah, 90% pemakaian AC pasti saya udaranya adalah yang dari dalam kendaraan. Saya seringnya seperti itu karena kita tidak ingin ada bau-bau dari luar masuk ke dalam kendaraan kita dalam perjalanan yang membuat kita nggak nyaman itu ya. Kecuali kalau saya sedang mengemudi di daerah yang minim kendaraan, artinya kalau saya di luar pun itu udaranya seger dan tidak banyak bau-bau yang menyengat, itu baru saya geser di sini supaya udaranya berganti terus. Tetapi karena yang dari luar udaranya bagus, seger, fresh itu ya, ini masuk ke dalam kendaraan kan nggak masalah. Nah, contohnya adalah daerah-daerah yang sepi kendaraan, daerah-daerah yang mungkin pegunungan juga ya. Walaupun di pegunungan sebenarnya nggak pakai AC nggak apa-apa, cuman kalau pakai AC udara dari luar itu kan seger. Nah, makanya saya geser ke sebelah kanan ini. Jadi dua hal ini penting teman-teman harus diperhatikan. Jadi masalahnya kadang saya sendiri melihat sebuah kendaraan itu tombol ininya nggak jelas, malah kadang-kadang di tengah sini. Nah seperti ini. Nah ini kan nggak mau pakai yang mana itu ya. Makanya ini walaupun hal kecil seperti ini, tapi perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita ya minimal paham, tahu fungsinya, kelebihan kalau pakai udara seperti ini gimana, kekurangannya kalau kita pakai yang udara di luar bagaimana. Ini harus diperhatikan ya teman-teman semuanya. Jadi yang baru nonton barangkali, yang baru lihat dan kebetulan mungkin baru tahu hal ini, nah cobalah untuk dirubah, diperhatikan. Selain tombol di atas ini pengaturannya, juga hal ini adalah penting sekali karena ini berhubungan dengan kenyamanan kita selama berkendara. Tentunya ketika berkendara kan kita nggak ingin suasana jadi nggak enak ya, karena kalau bau itu kan, apalagi kita mengemudi misalnya di daerah yang banyak bau-bauan menyengat, nggak enak, mungkin dekat dengan industri atau dekat dengan
apa ini TPA begitu ya. Ini kan pasti ada bau seperti itu. Nah, kan nggak ingin kita dalam perjalanan menghirup bau yang tidak enak, kurang sedap, sehingga mengganggu kenyamanan kita dalam mengemudi. Itu teman-teman semuanya ya, sedikit berbagi dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa kebermanfaatan ini silahkan kalian bagikan ke teman-teman melalui medsos Anda, apapun medsosnya ya, banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.